pemain Maroko sudah bobol gawang timnas U17 Indonesia. 26 pemain timnas Indonesia tepat waktu. Shin Tae-yong ungkap kondisi Marcelino Ferdinand hingga Sandy Walsh. Arhan lebih cocok ke Liga Korsel daripada di Jepang. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Hanya di Entertainment Sport. Timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan Eintracht Frankfurt U19 dalam pertandingan uji coba menjelang Piala Dunia U17 2023. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan wakil Jerman dengan skor telak 0-3. Eintracht Frankfurt tampil dengan kekuatan penuh dan unggul dalam penguasaan bola pada menit awal. Namun, Indonesia juga beberapa kali bisa membongkar pertahanan lawan lewat pergerakan dari sisi sayap. Ayangnya, gawang Indonesia harus bobol pada menit ke-13 melalui sepakan Paul Wensche berawal dari serangan balik. Tertinggal 1 gol, anak-anak asuh Bima Sakti mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, kerjasama Arhan Kaka dan Nabil Ashura di lini serang belum mampu menembus pertahanan lawan. Eintracht Frankfurt justru mampu menggandakan keunggulan melalui sepakan Anas Alawi pada menit ke-20. Anas Alawi merupakan pemain timnas U17 Maroko yang akan menjadi lawan Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Kedua tim sama-sama tergabung di grup A yang juga dihuni oleh Ekuador dan Panama. Baru-baru ini, Anas Alawi masuk dalam daftar pemain Maroko yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Meski memiliki darah Maroko, Alawi sejatinya merupakan pemain yang lahir di Jerman dan sudah menetap di sana. Namun, Federasi Sepak Bola Maroko, FRMF, tampaknya berhasil meyakinkan sang pemain untuk membela tim nasionalnya. Alhasil, Alawi kemungkinan besar akan memperkuat Maroko di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Golnya ke gawang Indonesia sekaligus membuktikan bahwa Maroko bisa menjadi ancaman serius bagi Garuda Nusantara. Gol Alawi membuat Eintracht Frankfurt menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Memasuki babak kedua, Indonesia mulai bermain lepas dan beberapa kali mampu melancarkan serangan. Akan tetapi, harus diakui pertahanan lawan yang kokoh membuat Indonesia kesulitan dalam menciptakan gol. Alih-alih mencetak gol, gawang Indonesia harus kebobolan untuk kali ketiga di babak kedua. Gol ketiga lawan tercipta melalui pemain pengganti Marko Mladenovic usai menerima umpan terobosan. Usai pertandingan, Iqbal Gwijangge selaku kapten Indonesia mengaku mendapat banyak pelajaran dari laga ini. Menurutnya, pertandingan melawan tim kuat sangat penting untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan tim. Kita belajar banyak dari pertandingan ini. Namun, kita jadikan pembelajaran karena bagus juga melawan tim yang lebih kuat. Karena kita perlu tahu kelemahan dan kelebihan tim agar dapat terus belajar dan belajar untuk matangkan persiapan untuk Piala Dunia nanti. Sehingga nantinya kita bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Indonesia, kata Iqbal dalam jumpa pers. 26 pemain timnas Indonesia terpantau tepat waktu bergabung ke pemusatan latihan, TC, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober 2023. Latihan timnas Indonesia ini mulai berlangsung sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada latihan kali ini, Edo Febriansah hanya duduk di pinggir lapangan sambil diawasi ofisial timnas Indonesia. Kemungkinan besar Edo Febriansah tidak dalam kondisi fit. Pergelangan kaki kanan pemain Persib Bandung itu dibalut es. Sebelumnya, Edo Febriansah tampil pada laga pekan ke-15 Liga 1 2023 hingga 2024 antara Persib kontra Persebaya Surabaya. Mantan pemain Persita itu hanya bermain selama 55 menit. Dia digantikan oleh Rezaldi Hehanusa. Sementara itu, pemain timnas Indonesia lainnya menjalani latihan ringan di bawah komando pelatih Shin Tae-yong.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi para pemainnya menjelang laga kontra Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa nama yang disinggung, seperti Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Ia mengatakan kedua pemain tersebut tidak mengalami masalah meski sebelumnya sempat cedera, sehingga tetap dipanggil pada kesempatan kali ini. Saya tetap panggil Marcelino dan Sandy karena kami sebelumnya sudah cek beberapa kali untuk pemusatan latihan tidak masalah, ujar dia saat ditemui usai memimpin latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober. Shin Tae-yong menjelaskan keputusannya tetap memanggil Marcelino dan Sandy juga karena alasan persiapan menghadapi agenda FIFA Matchday pada November mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin memberikan materi latihan taktik dalam kesempatan kali ini agar pemain sudah siap saat pertandingan. Selain Marcelino dan Sandy, Shin Tae-yong juga mengungkapkan kondisi Jordi Amat dan Yance Sayuri yang sempat masuk dalam daftar 25 pemain awal, namun dicoret karena mengalami cedera. Dia menyebut kedua pemain tersebut diprioritaskan untuk menjalani pemulihan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi para pemainnya menjelang laga kontra Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa nama yang disinggung, seperti Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Ia mengatakan kedua pemain tersebut tidak mengalami masalah meski sebelumnya sempat cedera, sehingga tetap dipanggil pada kesempatan kali ini. Saya tetap panggil Marcelino dan Sandy karena kami sebelumnya sudah cek beberapa kali untuk pemusatan latihan tidak masalah, ujar dia saat ditemui usai memimpin latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober. Shin Tae-yong menjelaskan keputusannya tetap memanggil Marcelino dan Sandy juga karena alasan persiapan menghadapi agenda FIFA Matchday pada November mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin memberikan materi latihan taktik dalam kesempatan kali ini agar pemain sudah siap saat pertandingan. Selain Marcelino dan Sandy, Shin Tae-yong juga mengungkapkan kondisi Jordi Amat dan Yance Sayuri yang sempat masuk dalam daftar 25 pemain awal, namun dicoret karena mengalami cedera. Dia menyebut kedua pemain tersebut diprioritaskan untuk menjalani pemulihan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berkomentar mengenai rumor Pratama Arhan yang diminati klub Kalik 1, Suwon FC. Menurut Shin Tae-yong, Pratama Arhan akan lebih cocok di kompetisi Korea Selatan dibandingkan Liga Jepang. Kini Pratama Arhan tercatat sebagai pemain J-League 2, Tokyo Verdy. Dia berseragam Tokyo Verdy sejak Maret 2021. Di Tokyo Verdy, mantan pemain PSIS Semarang itu masih sulit bersaing menembus skuad utama. Hingga kini, dia baru tampil sebanyak 4 pertandingan. Dilansir dari Transfermarkt, Pratama Arhan masih terikat kontrak dengan Tokyo Verdy hingga Januari 2024. Memang tim Suwon FC tim baik, kata Shin Tae-yong. Dan Arhan datang ke Korea, Arhan lebih cocok daripada Liga Jepang. Tetapi sampai sekarang belum tahu sudah kontrak apa belum, sambung pelatih berusia 53 tahun tersebut.